Oke, aku mau tanya nih, boleh jawab boleh enggak? Kan malu ya. Powernya di situ ya. Kadang kita itu malu. Hai Mbak Dista, ngobrol-ngobrol ya Mbak Dista. Ini untungnya bukan ompong ya, tapi itu kan yang di sini itu apa? Oh, ginsul. Ginsul. Oh, abaikanlah soal gigi. Mbak Dista kalau boleh tahu nih, Mbak Dista di sini udah berapa tahun? Udah kalau bulan Maret tahun depan itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun di sini. Oh, gimana aja tuh satu majikan Mbak? Aduh panasnya. Satu majikan, alhamdulillah ya menjaga nenek umur 98 tahun. Wow. Alhamdulillah neneknya itu baik banget, tapi ya biasa kalau orang sini itu kan agak serius. Iyalah itu biasa lah, serius. biasa. Yang penting adalah hati, ya kan? Yang penting hati. Kuping ditebalkan, ya. Masuk sini keluar sini. Nah, iya. Tapi kalau aku itu memang kadang-kadang juga membantah guys. Jadi kalau dia ngomong apa itu enggak aku yang nurut aja itu ya enggak. Enggak. Kadang-kadang memang ada di saat-saat tertentu kita itu harus maksudnya itu harus memberitahu. Kalau kita itu juga ngerti. Bukan betul, karena betul. sudah lama di sini, bukan karena sudah Terus pengalaman, kita- bukan itu loh. Intinya kalau ya benar-benar, kalau salah-salah berani negur, berani ngomong gitu lah ya. Iya, ya iyalah. Mbak di mana aja dulu Mbak Adista Gimana? kerjanya? Kerjanya alhamdulillah lah, kerjanya ya begitu. Tapi cuma kadang-kadang itu Di mana? ada Daerah mana? daerah San Kipang Seisapse. San Kipang itu daerah sana, daerah Tai O Hongkong Deso. Ini daerahnya masih sana kurang lebih itu 1,5 kilo. Oh, lumayan jauh ya. Ya lumayan lah. Tapi enaknya di sini itu kalau libur itu kalau libur keluar itu mahal banget naik bisnya. Iya, Kalau soalnya hari- saya. iya. Apalagi pertama itu kalau mahal sih nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang itu pusing kan naik bisnya 1 jam. Butuh 1 jam. Terus kalau misalnya kita keluar itu ya habis naik bis naik MTR. Naik MTR terus Jadi perjalanannya itu kayak habis di jalan ya? habis di jalan. Habis di Betul. jalan, iya kan? Itu. Makanya kita itu mikir 2 kali kalau misalnya mau keluar. Kalau mending kalau di sini, tapi sayangnya kalau di daerah Taio itu nggak ada toko Indo itu nggak ada. Oh, bisa Ya ngirit. adalah di toko itu ada kerupuk itu ada. Jadi tapi kalau misalnya itu makanan Indo itu nggak ada. Apalagi di sini itu kan nggak ada 7-Eleven, nggak ada mall, nggak ada welcome, nggak ada parking shop, itu nggak ada McDonald, itu nggak ada guys. Pokoknya kalau mau apa itu namanya ya nyimpen duit ya di daerah situ lah ya, yang punya jauh dari namanya toko Indo, jauh dari keluar ya enggak sih? Sebetulnya ya sama aja, karena apa? Kalau misalnya kita itu di sini itu makannya ya cuma itu tok. Kalau kerupuk sih ada, sambal pecel sih ada, mimi itu ada. Cuma kalau kita keluar itu misalnya kalau yang di luar itu hari biasa itu habisnya misalnya kalau libur 150, 200 itu mentok ya. Iya, Tapi kalau buat buat perjalanan juga. iya, kan, kalau di Tayo minimal perjalanannya itu 100 terus betul. minimal itu 400 sampai 500 guys. Itu bisa nyampe 600 itu misalnya itu cuma beli kopi itu $25. Oh, betul. Jadi ya sama saja lah kalau misalnya 1 bulan di sini keluar 1 kali itu ya sama saja keluar 4 kali seperti yang di dekat kota gitu itu. ya, iya, dekat Tapi kalau aku alhamdulillah tiap minggu itu libur. Tapi walaupun libur itu alhamdulillah maksudnya kalau soal gaji itu sama yang seperti nggak libur. Karena kalau hari-hari biasa itu kadang-kadang itu kan dapat ceperan ya. Artinya ceperan itu kalau di rumahku itu kan jaga nenek itu ya situ ada kadang anaknya. Terus ada teman anaknya itu yang sering datang itu ya, misalnya datang kalau di situ masak-masak itu yang masak dia, sayur itu semua yang mencuci dia. Jadi aku nggak ngapa-ngapain, aku main HP aja. Enak. Dan nanti kalau misalnya semua sudah selesai itu aku bagian cuci mangkok. Tapi ya alhamdulillah dapat apa namanya ceperan Iya, ya. ceperan. Guys, ceperannya itu ya super alhamdulillah lah pokoknya. Terus dalam 4 tahun tuh di sini apa sih suka dukanya atau oke kita cerita soal dukanya duka gitu yang paling nempel Pak, kayaknya nggak bisa lupa nih kejadian ini itu Apa ya kalau di sini itu kalau menurutku itu ya biasa saja. Karena apa? Kalau menjaga nenek itu ya biasalah nomor 1 cerewet dan tapi nenekku alhamdulillah itu masih sehat, masihnya bisa mandi sendiri, bisa apapun sendiri. Jadi ya nggak begitu. Kalau soal pekerjaan itu ya pokoknya di sini yang nggak ada menempel itu. Cuma itu kan kalau misalnya ada orang itu kadang itu sampai
hampir 100 orang, tapi ada yang masak. Oh gitu, jadi nggak semua sampean yang melakukan enggak ya? Ada yang masak itu. Jadi aku cuma bagian bantu tok gitu. Tapi ininya mau bilang sukanya itu ya gimana? Mau bilang aduh capeknya itu ya capek. Tapi ininya itu bikin nggak lipat-lipat. Itu yang bikin nggak capek gitu ya? Ya jadi kita akan malu. Powernya di situ ya. Kadang kita itu malu ya kalau mau ngeluh, maksudnya itu ngeluh. Kadang aku kan orangnya itu suka mengeluh ya terus. Iya. Waduh ya Allah capek banget, kemarin tuh banyak orang, ada yang nginep, ada yang apa. Itu pasti ada yang bilang itu gini, ya nggak apa-apa lah capek, tapi kan dapat ininya berlipat-lipat. Jadi itu kayaknya itu malu sendiri gitu. Tapi ya itu penyemangatnya itu. Namanya orang itu kan harus mengeluh guys. Kalau nggak mengeluh itu kayaknya kita itu yang penting jangan terlalu mengeluh itu lah. Mengeluh itu ya mengeluh tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Iya. Terus kalau pengalaman yang indah atau yang menyenangkan itu yang selain dolar loh Mbak. Selain ya. Yang indah apa ya? Yang indah itu ya bersyukurnya itu bisa, maksudnya itu walaupun sesulit apapun kita itu bisa main HP. Maksudnya main HP itu kan hiburan kita di situ. Kita bisa menemukan semua itu di situ. Kayaknya cuma itu aja. Kalau libur ya tiap minggu aku pasti libur. Karena itulah capek. Iya, betul. Capek dan perlu refreshing, jalan-jalan gitu. Ya pokoknya ya seperti itulah, karena kita kan ya sukanya ya apa ya. Dukanya itu nggak bisa mudik guys, gara-gara corona. Corona itu bukan kesalahan kita. Ya, tapi walaupun nggak bisa mudik, tapi alhamdulillah pokoknya yang penting itu rezeki lancar dan halal. Karena kita terlalu merenungi diri, ngapain itu ya. Betul. Ribet diri sendiri kan. Ya harusnya pokoknya tetap positive thinking. Semangat karena ya. Semangat 45. Oke, aku mau tanya nih, boleh jawab boleh nggak? Pernah masak babi nggak? Masak babi? Ya kalau di rumahku itu jarang-jarang, karena nenekku itu nggak pernah, maksudnya yang beli babi gitu nggak pernah. Tapi kadang-kadang dia itu kan nitip dari luar anaknya itu ya. Ya masak babi, tapi kebanyakan kalau nenekku itu dibuat podong. Oh, jadi kalau podong. Dan sering juga itu yang di tiok-tiok itu sama apa itu namanya mucoy itu. Mucoy itu. Tapi kalau yang masak setiap hari itu nggak sering lah. Itu. Nggak sering. Sebenarnya sih nggak, namanya masak babi memang hampir 90% kan di sini kan memang pekerja juga masak babi. Iya. Penting kan bagaimana cara kita membersihkan diri kan dari. Ya iyalah. Itu, kan gitu. Paling kalau babi kan kita tidak sampai kemana-mana kan enggak lah. Kalau babi itu paling ya babi cuma paling cuma seberapa, paling cuma segini. Kan dari sana udah dipotong 3 atau 4. Iya. Kita nyucinya itu ya paling nggak usah terlalu dicuci sampai itu kan enggak. Betul. Mungkin jadi cuci diguyur-guyur air, terus paling nanti itu dialupi ya kalau bisa aja. Cuma direbus sebentar ya sudah. Mungkin jadi besok kalau mau dibuat sop atau dibuat apa itu kan sudah. Tapi kalau habis membersihkan babi atau masak bebek itu ya. Kalau kita kan orang muslim ya, terus terang aja yang nggak apa-apa lah, kita orang muslim. Kita sharing aja. Kita orang muslim, paling yang minimal yang terkena itu kan cuma tangan ini. Ya dicuci semampu kita sajalah gitu. Betul. Terus misalnya kalau malam kita kan sholat itu ya minimal kita mandi keramas. Itu ya sudah. Ya, pokoknya melakukan yang terbaik aja menurut kebiasaan kita semampu kita itu ya Mbak. Terima kasih Mbak Dista, terima kasih terus. Maaf ya kalau ada salah kata, mungkin ada kilaf-kilaf kata, tapi memang ya begitulah keadaannya. Pokoknya tetap semangat ya guys. Semangat. Walaupun kerja di negara orang tetap semangat, positive thinking, melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga juga untuk keluarga majikan kita. Iya betul. Pokoknya dia happy, kita happy. Itulah ya. Oke, terima kasih Mbak Dista. Sukses selalu untuk YouTube dan juga untuk pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.